Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Muhammad Ramzi Reza Erlangga. Saya merupakan mahasiswa baru di Politeknik Negeri Jakarta dengan jurusan Administrasi Niaga dan juga program studi Administrasi Bisnis Terapan. Saya tadinya merupakan lulusan SMK Negeri 25 Jakarta yang tepatnya berada di Pasar Minggu dengan jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Bersyukur saya bisa diterima di perguruan tinggi negeri ini dengan jurusan yang sesuai dan juga menggunakan nilai raport atau jalur prestasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan konten tentang penerapan Pancasila. Sebelum kita masuk ke kontennya, saya ingin memaparkan komitmen saya selama saya berkuliah di Politeknik Negeri Jakarta. Saya memilih Politeknik Negeri Jakarta bukan hanya karena kualitas pendidikannya yang unggul, akan tetapi lulusannya juga siap kerja, tapi juga karena sistem pembelajarannya yang berbasis praktik. Saya ingin belajar tidak hanya teori tentunya, tetapi juga keterampilan nyata yang bisa saya terapkan di dunia kerja nanti. Komitmen saya adalah akan belajar dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan akademik maupun organisasi kampus. Saya ingin membangun karakter profesional, bertanggung jawab, dan memiliki etika kerja yang baik. Saya percaya tentunya dengan niat dan kerja keras, saya bisa berkontribusi positif bagi Politeknik Negeri Jakarta dan menjadikan kampus ini sebagai langkah awal untuk meraih kesuksesan di masa depan yang akan datang. Tidak hanya itu tentunya, saya juga berharap selama saya berkuliah di Politeknik Negeri Jakarta ini, saya dapat membuka pengalaman baru bagi saya tentunya. Baik, mungkin cukup sekian komitmen saya. Kita langsung masuk ke dalam video yang telah saya buat. To our constitution, the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Sakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sang-in, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul, dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut, yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau azas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan, sila ketiga demokrasi,
sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Musakir, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Pemirsa, hari lahir Pancasila merupakan momen untuk mengenang, menghormati, sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, harus dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya 5 sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Berkat Pancasila, dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah yang dirajut menjadi identitas nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Cepatnya perkembangan teknologi dan juga banyaknya platform media sosial membuat nilai Pancasila dikhawatirkan dapat terkikis oleh generasi muda. Saudara, eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi. Untuk menjaga ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila harus diperkuat dengan hadirnya undang-undang. Aduh, gue baru sadar. Ternyata selama ini gue bermain game itu sering lupa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian. Padahal bermain game kan seharusnya bisa menjadi sarana hiburan yang positif dan juga bukan malah untuk menjadi tempat melampiaskan emosi, apalagi berbuat tidak baik pada orang lain. Misalnya, pada saat gue sedang asik bermain, gue pernah tuh marah-marah karena kalah. Gue ngomel kasar, bahkan sampai menyinggung teman sendiri. A few moments later. Ah, cukup banget sih nih. Woi, gak ada backup gua. Astaga. Kalah dong kalau kayak gini ceritanya. Ah, cukup banget najis teman gua. Gak mau lah gua main lagi sama dia. Ah, cukup. Setelah gue pikir-pikir, sikap itu sudah jelas menyimpang dari sila pertama, yang dimana berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Seharusnya gue bisa lebih mengendalikan emosi, bersikap jauh lebih sabar, dan tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Selain itu, gue ketika bermain lupa berdoa juga sih. Padahal berdoa kan merupakan bentuk rasa syukur kita dan permohonan agar kegiatan yang kita lakukan apapun itu selalu membawa kebaikan. Lalu ada juga pengalaman lain. Waktu itu gue pernah berbuat curang supaya bisa menang sendiri. Gue berbuat curang sengaja memanfaatkan celah dalam permainan biar gue selalu menang. A few moments later. Yang enak nih, gue gampang menangnya nih. Sabar, gue aktifin dulu. Kecet gini enak gue jadinya, bisa cepat gue menangnya nih kan. Onen. Oh gini kan gue lebih cepet.
cepet naik ranknya daripada temen gue itu udah cupu lama naiknya. Gini kan gue jadi lebih enak nih. Dan pakai aktifin cheat-cheatnya. Ini nih. Nah, gue cheat apa lagi ya? Cheat tembok belum. Oke, map hack. Wah, kan enak nih kayak gini nge-cheat. Bisa gampang menang deh gua kalau kayak gini ceritanya. Tapi kemudian gue sadar bahwa perbuatan itu tidak mencerminkan sila kedua dalam Pancasila, yang dimana berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Seharusnya gue tentunya sebagai warga negara Indonesia harus bisa lebih adil. Walaupun hanya bermain game, gue harus bisa lebih jujur, menghargai usaha teman, dan menjunjung tinggi sportivitas. Dengan berbuat curang seperti itu, gue malah merasa merugikan orang lain dan menunjukkan sikap yang tidak beradab. Selanjutnya, gue pernah mengejek pemain lain ketika lagi bermain game online hanya karena dia kalah. Ya, karena gue merasa puas bisa menangin game itu dan menertawakan dia atau lawan gue itu yang kalah. A few moments later. Gampang banget lawannya. Cupu ah. Menang mulu nih, bosen menang mulu, gampang banget lawannya. Tapi kemudian gue sadar bahwa sikap seperti itu justru bertentangan dengan sila ketiga, yang dimana berbunyi Persatuan Indonesia. Dalam bermain, seharusnya kan kita tetap menjaga kerukunan, walaupun hanya sebuah game ya. Tetap menjaga semangat kebersamaan, bukan malah memecah belah hubungan pertemanan seperti itu. Kita lihat Indonesia kan bisa kuat karena warganya bersatu dan saling menghormati satu sama lain, termasuk dalam hal kecil seperti bermain game yang gue lakuin kali ini. Kemudian gue pernah waktu bermain game, karena game yang gue mainin ini mode tim begitu, gue sering tuh memaksakan kehendak sendiri. Gue sering ngajak seluruh yang ada di tim gue tuh mengikuti strategi gue, tapi gue gak mau ngedengerin saran-saran dari mereka. A few moments later. Ikutin band gue aja kalau mau menang, udah Pak Wito, band kalau mau menang. Gue sosokan lu, udah ikutin gue biar menang nih. Cupu juga lu, nah itu baru bagus. Lah Pikaldos ngapain Pikaldos, udahlah nggak usah ikutin draft pick gua aja udah biar menang. Cupu gitu, sok-sok ngedraft lu. Udah ikutin draft pick gua aja. Padahal sikap seperti ini tentunya bertentangan dengan sila keempat, yang dimana berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam bermain bersama, seharusnya gue bisa menghargai pendapat teman, berdiskusi dengan tenang, dan mencari keputusan yang terbaik secara bersama-sama. Dengan begitu, kerjasama tim bisa berjalan lebih baik dan suasana bermain juga lebih menyenangkan. Dan ini merupakan pengalaman gue yang terakhir terkait dengan penerapan sila-sila dalam Pancasila, yang dimana gue itu punya temen, dia itu sering banget nggak bisa bersikap adil. Saat dia menang, dia sombong minta ampun dan suka membanggakan diri. Tapi ketika temannya menang, dia itu malah tidak terima atau kesal. A few moments later. Wih, gue menang nih. Wih, keren banget. Gue juga kemarin menang pakai Zilong. Iyalah, ini gue pani. Lu gitu dong, gue juga bisa. Oh ya Gampang. udah. Maaf ya. Gampang. Sikap ini terlihat jelas karena melanggar sila kelima, yang dimana berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya temen gue itu bisa jauh lebih menghargai hasil orang lain, tidak iri dengki, dan tetap rendah hati dalam setiap keadaan apapun, meskipun hanya bermain sebuah game.
Sekarang tentunya gue bener-bener sadar bahwa bermain game bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi juga tentang bagaimana kita bersikap. Nilai-nilai Pancasila seharusnya bisa ditetapkan dimanapun, kapanpun itu, termasuk saat kita bermain game. Karena dari hal kecil seperti bermain game, kepribadian dan karakter kita sebagai warga negara Indonesia bisa terlihat. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita bisa menjadikan kegiatan bermain sebagai sesuatu yang positif, mendidik, dan mempererat hubungan dengan orang lain. Jadi, mulai sekarang, gue ingin berusaha lebih baik ke depannya. Gue ingin bermain game dengan jujur, lebih sabar, sopan, dan saling menghormati tentunya. Karena meskipun terlihat sederhana, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam hal kecil seperti ini bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih berkarakter dan membanggakan bangsa. To our constitution, the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia.
Happy Pancasila birthday.